Ini gila sih, Timnas Indonesia kembali guncang dunia. 3 pemain top Eropa siap bela Timnas. Debat panas dimulai. Semua pemain-pemain top Eropa mulai dinaturalisasi. Ngeri gak tuh? FIFA Matchday sudah di depan mata. Timnas Indonesia kini berada dalam tekanan besar dan satu target jelas sudah dikunci. Wajib menang. Laga melawan Oman diprediksi menjadi pertandingan panas yang penuh gengsi. Jutaan supporter Garuda berharap skuad Merah Putih mampu tampil ganas dan menghancurkan permainan lawan sejak menit pertama. Atmosfer semakin memanas setelah kekuatan Timnas Indonesia disebut terus berkembang. Kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, hingga strategi baru membuat publik mulai percaya Garuda bisa tampil jauh lebih menakutkan. Duel ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah pembuktian bahwa Timnas Indonesia siap naik level dan bersaing melawan tim-tim kuat Asia. Dukungan supporter yang luar biasa dipastikan akan menjadi senjata tambahan bagi perjuangan Garuda. Semua mata kini tertuju pada FIFA Matchday Juni 2026. Apakah Timnas Indonesia benar-benar siap menghancurkan Oman dan membuat Asia kembali gemetar? Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia, tekan tombol like, subscribe, dan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia mulai menggila. Kekuatan baru Garuda bikin Asia mulai waspada. Pelatih top dunia, John Herdman, dikabarkan siap membawa revolusi besar untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Bukan cuma strategi yang berubah, skuad Garuda juga disebut makin mengerikan dengan hadirnya nama-nama top Eropa. Jairo Riedewald siap memperkuat lini tengah dengan pengalaman dan visi bermain kelas dunia. Sementara monster lini depan Erling Haaland disebut siap menjadi mesin gol yang membuat lawan ketakutan. Belum selesai sampai di situ, bek tangguh Michael Bakker juga dikabarkan siap tempur demi memperkuat pertahanan Garuda. Kombinasi pemain muda, bintang Eropa, dan mental juara membuat Timnas Indonesia kini terlihat berbeda. Belum selesai sampai di situ, bek tangguh Michael Bakker juga dikabarkan siap tempur demi memperkuat pertahanan Garuda. Laga melawan Oman diprediksi bakal jadi pembuktian besar. Atmosfer panas FIFA Matchday Juni 2026 dipastikan membuat jutaan supporter Indonesia tak sabar menyaksikan kekuatan baru Garuda. Apakah ini awal era baru Timnas Indonesia untuk mengguncang Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia. FIFA Matchday sudah semakin dekat. Atmosfer panas mulai terasa dan publik sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh setelah kabar mengejutkan datang dari PSSI. Secara mengejutkan, PSSI disebut mulai membongkar fakta tentang 3 pemain keturunan yang ternyata memiliki darah Indonesia. Kabar ini langsung membuat para pecinta Timnas penasaran dan berharap besar kekuatan Garuda akan semakin menggila. Nama-nama besar mulai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kualitas kelas dunia, hingga mental bertanding yang kuat membuat ketiga pemain ini dianggap bisa membawa perubahan besar untuk skuad Garuda. Tak heran jika banyak pihak mulai percaya bahwa Timnas Indonesia kini sedang membangun kekuatan baru untuk menghadapi lawan-lawan berat di FIFA Matchday Juni 2026. Dukungan supporter yang luar biasa juga menjadi energi tambahan bagi perjuangan Merah Putih. Jika benar ketiga pemain ini resmi bergabung, maka Timnas Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan paling mengejutkan di Asia. Menurut kalian siapa pemain yang paling layak memperkuat Timnas Indonesia? Tulis komentar kalian dan jangan lupa dukung terus perjuangan Garuda. Timnas Indonesia kembali membuat kejutan besar jelang FIFA Matchday. Kekuatan skuad Garuda disebut semakin mengerikan setelah muncul kabar 3 pemain top Eropa siap memperkuat Timnas Indonesia. Publik sepak bola Asia mulai menyoroti perkembangan Timnas Indonesia yang kini dipenuhi pemain berkualitas internasional. Kehadiran pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa diyakini bisa membawa perubahan besar untuk permainan Garuda. Lini depan disebut bakal semakin tajam, lini tengah lebih kuat, dan pertahanan semakin solid. Kombinasi pemain lokal berbakat dengan bintang Eropa membuat Timnas Indonesia kini terlihat jauh lebih siap menghadapi lawan-lawan berat di FIFA Matchday Juni 2026. Suasana di media sosial juga semakin panas. Banyak supporter mulai percaya bahwa era baru Timnas Indonesia benar-benar sudah dimulai. Dukungan penuh dari masyarakat menjadi semangat tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal. Apabila ketiga pemain top Eropa ini benar-benar tampil bersama Timnas Indonesia, maka kekuatan Garuda bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia lainnya. Siapakah pemain yang paling kalian tunggu tampil di Timnas Indonesia?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan Garuda. Jika PSSI benar-benar berhasil menaturalisasi pemain seperti David da Silva, Ciro Alves, Michel Bakker, dan Pascal Struijk, maka kekuatan timnas Indonesia bisa berubah sangat drastis. Di lini depan, David da Silva dan Ciro Alves bisa menghadirkan ketajaman, kecepatan, dan pengalaman besar dari kompetisi Liga Indonesia. Chemistry mereka juga sudah terbukti sangat berbahaya saat bermain di level klub. Sementara itu, kehadiran Michel Bakker akan membuat sisi pertahanan dan sayap timnas Indonesia semakin kuat. Pemain yang pernah bermain di klub-klub Eropa itu memiliki fisik, kecepatan, dan pengalaman menghadapi pemain kelas dunia. Belum lagi Pascal Struijk yang dikenal sebagai bek tangguh dengan postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Jika benar bergabung, lini belakang Garuda bisa menjadi jauh lebih solid dan sulit ditembus. Kombinasi pemain lokal berbakat dengan pemain berpengalaman Eropa tentu bisa membuat timnas Indonesia semakin kompetitif di Asia. Bahkan bukan tidak mungkin Garuda mampu memberikan kejutan besar di ajang internasional. Namun, semua itu tetap bergantung pada proses naturalisasi, regulasi FIFA, dan keputusan resmi dari PSSI. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait nama-nama tersebut. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling cocok untuk memperkuat timnas Indonesia? Sepak bola Indonesia semakin memanas. Publik tanah air kembali dibuat heboh setelah muncul berbagai rumor pemain-pemain Eropa yang disebut berpotensi dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka kekuatan Garuda bisa berubah total. Timnas Indonesia bukan lagi sekedar tim berkembang, tetapi bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara besar Asia. Pengalaman bermain di liga-liga Eropa, kualitas teknik kelas dunia, serta mental bertanding yang kuat diyakini mampu meningkatkan level permainan timnas Indonesia secara drastis. Kombinasi pemain lokal muda berbakat dengan pemain Eropa disebut bisa menciptakan skuad impian yang selama ini dinantikan supporter. Atmosfer sepak bola nasional pun semakin panas. Media sosial dipenuhi perdebatan, dukungan, hingga prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday dan turnamen besar mendatang. Banyak pengamat mulai percaya bahwa era baru sepak bola Indonesia sedang dimulai. Apalagi dukungan supporter Garuda yang luar biasa bisa menjadi energi besar untuk membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi di level internasional. Namun hingga saat ini, seluruh kabar tersebut masih sebatas rumor dan menunggu keputusan resmi dari PSSI serta regulasi FIFA. Kalau pemain-pemain Eropa benar-benar bergabung, menurut kalian seberapa kuat timnas Indonesia nanti? Striker Colorado Rapids di Major League Soccer (MLS), Michel Bakker disebut-sebut akan dipanggil pelatih timnas Indonesia, John Hartman, untuk kebutuhan timnas level usia. Michel Bakker adalah pemain kelahiran Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Usianya baru 19 tahun. Pada akhir tahun lalu, ia dipilih pada nomor 10 MLS Super Draft oleh Colorado Rapids dari Georgetown University. Namun, Michel Bakker belum pernah bermain untuk Colorado Rapids. Penyerang bertinggi 196 cm itu masih bermain untuk Georgetown University di sepak bola kampus Amerika Serikat. Kabarnya, Michel Bakker punya darah Indonesia dari ibunya, yang keturunan Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Perjalanan hidup Michel Bakker terbilang tidak biasa untuk seorang pemain sepak bola muda. Meski lahir di Melbourne, ia justru menghabiskan satu dekada masa kecilnya di Hong Kong setelah keluarganya pindah saat ia berusia 1 tahun. Disinilah benih kecintaannya pada sepak bola mulai tumbuh, jauh dari lapangan Australian Rules Football yang lazim dimainkan anak-anak Australia seusianya. Di Hong Kong, Michel Bakker bergabung dengan Akademi Kichi Asi serta Hong Kong Football Club sebelum akhirnya kembali ke Melbourne dan masuk Akademi Melbourne Victory. Namun petualangannya belum berhenti. Di usia 15 tahun, Michel Bakker kembali berpindah benua. Kali ini ke Amerika Serikat, tepatnya ke Northwood School di Lake Placid, New York. Perpindahan itu bukan tanpa tantangan. Beradaptasi di lingkungan yang sama sekali baru di usia remaja membentuk mentalnya secara signifikan. Di Northwood, Bakker awalnya bermain sebagai bek tengah dan gelandang. Setelah posisinya digeser ke lini depan dan tubuhnya berkembang pesat, hasilnya luar biasa. Dia mencetak 56 gol dan 19 assist di tahun keduanya, lalu 73 gol dan 17 assist di tahun berikutnya. Total, ia mengemas 141 gol dalam 2,5 tahun, rekor yang hingga kini belum terpecahkan di Northwood. Dia menjadi alumnus pertama sekolah itu yang terpilih di ronde pertama MLS Super Draft. Kepindahannya ke Georgetown University membawa babak baru. Michel Bakker tampil impresif bukan hanya karena tubuh besarnya, tetapi juga karena teknik yang halus, sesuatu yang kerap mengundang decak kagum pelatih dan rekan-rekannya. Kemampuan duel udara, kontrol bola, hingga tendangan dengan kedua kaki sama baiknya menjadi keunggulan yang membedakannya dari striker bertubuh besar kebanyakan. Selama 2 musim bersama Georgetown University, Michel Bakker mencetak 18 gol dan memberikan 7 assist dalam 42 pertandingan. Puncaknya datang di musim 2025 ketika ia mengemas 14 gol dan 3 assist dalam 21 laga.
Performa yang mengantarkannya masuk United Soccer Coaches Second All-American Team sekaligus menjadi pilihan bulat untuk First Team All Big East. Dia tercatat sebagai mahasiswa di McDonald School of Business Georgetown, mengambil jurusan Finance dengan minor Entrepreneurship, sambil mempertahankan IPK 3,8. Latar belakang keluarganya pun tak kalah menarik. Ibunya, Maureen, adalah mantan pegolf profesional sekaligus ex-atlet softball Australia. Sementara ayahnya, Dan, pernah bermain kriket dan Australian Rules Football. Performa timnas Indonesia yang menanjak dalam 5 tahun terakhir rupanya belum memiliki daya tarik di mata lawan atau rival. Sepanjang 5 tahun terakhir misalnya, Indonesia nyaris tidak pernah diundang lawan dalam kalender internasional FIFA Matchday. Karena itu Indonesia lebih banyak mengundang lawan. Sejak 2021 atau setelah pandemi COVID-19, tim Merah Putih telah melakoni 69 pertandingan. Dari jumlah itu, 28 diantaranya berlangsung di dalam negeri, utamanya di Pulau Jawa. Sekilas jumlah pertandingan Indonesia di luar negeri memang lebih banyak, namun mayoritas pertandingan di dalam negeri terjadi dalam agenda uji coba atau kalender internasional. Indonesia terakhir kali melakoni laga di luar negeri dalam kalender uji coba FIFA Matchday pada 2019. Indonesia diundang Yordania dalam laga persahabatan pada 11 Juni 2019. Alasan tim Garuda bisa tampil di luar negeri jika tidak karena pertandingan tandang sebuah ajang, karena sedang melakukan pemusatan latihan di negara bersangkutan. Bahkan setelah timnas Indonesia memperkuat tim dengan pemain naturalisasi, undangan main di negeri orang belum kunjung datang. Citra Indonesia belum menarik negara lainnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa timnas Indonesia belum mendapat undangan negara lainnya dalam FIFA Matchday. Karena itu Indonesia yang mencari lawan. Di samping memang keinginan kami untuk mengundang beberapa federasi atau tim yang dari luar, kami juga belum begitu banyak negara yang mengundang, kata Yunus di Jakarta. Kalaupun ada, kami juga harus melihat apakah bermanfaat baik bagi PSSI. Dan selama ini memang kami yang lebih dahulu mengundang beberapa klub dan federasi negara lain untuk datang ke Indonesia. Yunus mengakui bahwa euforia masyarakat akan timnas Indonesia begitu besar. Karena itu pula, keputusan menggelar laga uji coba di dalam negeri jadi pilihan yang masuk akal. Karena kita juga tahu euforia masyarakat dan supporter Indonesia yang begitu besar di Indonesia. Maka dari itu, lebih kita mengundang tim-tim dari luar negeri lebih ke Indonesia, katanya. Sementara John Hartman, pelatih timnas Indonesia, menyebut Jai Itses dan kawan-kawan butuh banyak pertandingan di luar negeri. Ini untuk mengasah mentalitas pemain. Apalagi Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand dalam Piala Asia 2027. Agar bisa bersaing dengan ketiga tim ini, Indonesia diharapkan banyak main di luar negeri. Kalau ingin mengejar Jepang atau Qatar, Indonesia harus terbiasa bermain di luar negeri dan menghadapi tekanan pertandingan internasional, kata Herkman seusai drawing Piala Asia 2027. Tim nasional Indonesia menargetkan poin penuh saat menjamu Oman dan Mozambik dalam 2 laga uji coba FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni dan 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilansir dari Bola, agenda ini merupakan upaya mendongkrak posisi Indonesia dalam peringkat dunia setelah hasil kurang optimal pada turnamen sebelumnya. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menekankan bahwa kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan pelatih John Hartman tersebut. Hal ini merujuk pada catatan evaluasi performa skuad Garuda selama pelaksanaan FIFA Series Maret 2026 lalu, yang dinilai belum mencapai standar maksimal. Ya, kami berharap dalam 2 pertandingan itu timnas Indonesia bisa menang, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Penetapan target ini berkaitan erat dengan proyeksi kenaikan posisi tim nasional pada sistem pemeringkatan Federasi Sepak Bola Dunia yang akan diperbaharui pasca pertandingan bulan Juni mendatang. Sebenarnya dari pelatih John Hartman meminta 2 kali menghadapi Oman, ujar Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Permintaan pelatih untuk bertanding 2 kali melawan Oman tidak terrealisasi karena PSSI memutuskan mencari variasi lawan lain. Kepastian melawan Mozambik didapat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan lobi dalam Kongres FIFA di Kanada. Akhirnya ada komunikasi di sana dan mengundang Mozambik untuk bermain di Indonesia, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Kemudian akan ada kenaikan peringkat yang bisa diharapkan pada FIFA Matchday edisi Juni, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Mengenai penentuan lawan, PSSI mengungkapkan bahwa Oman dipilih setelah adanya tawaran langsung dari federasi negara tersebut. Tim asal Timur Tengah ini dianggap sebagai lawan yang berkualitas karena berada di peringkat ke-79 FIFA. Laga pada 9 Juni tersebut akan menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama tim asal Afrika tersebut ke tanah air. Mozambik saat ini menduduki peringkat ke-101 FIFA, atau unggul 20 peringkat di atas Indonesia. Kami tahu Mozambik belum pernah datang ke Indonesia, dan ini untuk pertama kalinya Mozambik akan memperlihatkan permainannya di sini, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Kekuatan Mozambik juga diwaspadai, karena skuad mereka diperkuat oleh sejumlah pemain yang berkarir di kompetisi sepak bola Eropa.
Kami tahu bersama Mozambik dihuni pemain-pemain yang bermain di Eropa, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat geger setelah muncul kabar panas mengenai sejumlah pemain top yang disebut siap memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday 2026. Nama besar seperti Erling Haaland, Jairo Riedewald, dan David da Silva ramai diperbincangkan pecinta bola tanah air. Banyak yang penasaran dan mulai membayangkan seperti apa kekuatan skuad Garuda jika para pemain berpengalaman ini benar-benar hadir membela Indonesia. Erling Haaland dikenal sebagai salah satu striker paling berbahaya di dunia. Ketajaman, kecepatan, dan kekuatan fisiknya membuat banyak lawan kesulitan menghentikannya di depan gawang. Sementara itu, Jairo Riedewald disebut bisa menjadi tembok kuat di lini tengah maupun pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa diyakini mampu menambah kualitas permainan timnas Indonesia. Tak kalah menarik, David da Silva juga digadang-gadang siap menambah daya gedor skuad Garuda lewat insting gol dan pengalaman bermain di sepak bola Indonesia. Kabar ini langsung memicu perdebatan panas di media sosial. Banyak supporter optimis timnas Indonesia bisa tampil semakin mengerikan di FIFA Matchday 2026 jika kekuatan baru ini benar-benar terwujud. Atmosfer sepak bola Indonesia kini semakin panas, dan para fans tentu berharap ada kejutan besar yang bisa mengangkat prestasi Garuda ke level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kombinasi pemain ini bisa membawa timnas Indonesia tampil mendunia? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk update terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh gengsi. Pertandingan ini langsung menjadi sorotan besar pecinta sepak bola Asia karena skuad Garuda disebut tengah mempersiapkan kekuatan baru yang mengejutkan. Di tengah persiapan menghadapi Oman, publik kembali dibuat heboh dengan rumor mengenai Erling Haaland yang ramai dikaitkan dengan proses naturalisasi timnas Indonesia. Kabar ini langsung viral di media sosial dan memicu perdebatan panas di kalangan supporter sepak bola tanah air. Banyak fans mulai membayangkan betapa mengerikannya lini serang timnas Indonesia jika striker tajam kelas dunia itu benar-benar bergabung bersama skuad Garuda. Dengan postur kuat, kecepatan, dan naluri gol mematikan, Haaland dianggap bisa menjadi pembeda besar bagi Indonesia di level internasional. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri terus melakukan persiapan matang menghadapi Oman. Dukungan penuh supporter dipastikan akan menjadi kekuatan tambahan demi membawa Garuda tampil maksimal di FIFA Matchday nanti. Apakah Indonesia mampu memberi kejutan besar saat menghadapi Oman? Dan benarkah rumor naturalisasi Haaland akan menjadi kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan timnas Indonesia. Atmosfer panas mulai terasa jelang FIFA Matchday saat timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dalam laga bergengsi yang diprediksi berlangsung sengit. Para pendukung Garuda sudah tidak sabar menantikan aksi skuad kebanggaan tampil melawan lawan kuat dari Asia tersebut. Bukan hanya pertandingan yang jadi sorotan, rumor panas mengenai Erling Haaland yang disebut siap dinaturalisasi juga semakin membuat publik heboh. Media sosial dipenuhi perdebatan dan antusiasme fans yang membayangkan kekuatan baru timnas Indonesia di masa depan. Jika kabar itu benar-benar terjadi, timnas Indonesia diyakini bakal memiliki lini serang yang jauh lebih mengerikan dan mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Dukungan supporter dipastikan akan memenuhi pertandingan ini dengan semangat luar biasa. FIFA Matchday kali ini bukan sekedar laga biasa, tetapi juga menjadi harapan baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Mampukah timnas Indonesia memberi kejutan besar saat menghadapi Oman? Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia dan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, David da Silva, dan Jairo Riedewald kembali ramai diperbincangkan setelah muncul pembahasan mengenai kemungkinan hubungan keturunan dengan Indonesia. Erling Haaland menjadi sorotan utama setelah rumor tentang dirinya disebut memiliki darah Indonesia viral di media sosial. Banyak fans timnas langsung heboh dan membayangkan bagaimana mengerikannya skuad Garuda jika striker kelas dunia itu benar-benar memiliki hubungan keturunan dengan Indonesia. Sementara itu, David da Silva juga ikut dikaitkan sebagai pemain yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pengalamannya bermain di Liga Indonesia membuat namanya semakin dekat dengan para pecinta sepak bola tanah air. Tak kalah menarik, Jairo Riedewald memang sering menjadi perbincangan fans timnas karena latar belakang keluarganya yang disebut memiliki keturunan Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuat banyak supporter berharap suatu hari ia bisa memperkuat skuad Garuda. Kabar ini langsung memicu antusias besar di media sosial. Banyak pendukung timnas Indonesia berharap sepak bola tanah air bisa semakin kuat dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas dunia. Namun, hingga saat ini, berbagai rumor tersebut masih terus menjadi pembahasan hangat di kalangan fans sepak bola. Bagaimana menurut kalian?
Jika ketiga pemain ini benar-benar memperkuat timnas Indonesia, seberapa kuat skuad Garuda di Asia? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk update terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan penting dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Tim yang dijuluki skuad Garuda itu dijadwalkan menghadapi Timnas Oman dan Timnas Mozambik dalam laga uji coba internasional. 2 pertandingan tersebut akan menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi agenda besar berikutnya termasuk Piala AFF 2026. Laga pertama akan mempertemukan Timnas Indonesia kontra Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat pada 5 Juni 2026. Setelah itu, 4 hari berselang, skuad Garuda kembali tampil di stadion yang sama untuk meladeni perlawanan Mozambik. Atmosfer SUGBK dipastikan bakal kembali membara. Dukungan supporter Merah Putih tentu diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi pasukan asuhan John Hartman tersebut. Untuk menghadapi 2 pertandingan internasional itu, Timnas Indonesia akan lebih dulu menggelar pemusatan latihan pada akhir Mei 2026. Sebanyak 23 pemain telah dipanggil untuk mengikuti training camp sebagai bagian dari persiapan FIFA Matchday Juni 2026. John Hartman diyakini bakal memanfaatkan 2 laga tersebut untuk mematangkan chemistry tim sekaligus mencoba beberapa opsi strategi baru. Selain itu, duel melawan Oman dan Mozambik juga bisa menjadi ajang evaluasi kualitas timnas Indonesia menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Dari sisi ranking FIFA, Oman masih berada di atas Indonesia. Tim asal Timur Tengah itu kini menempati posisi ke-79 dunia dengan raihan 1.313,46 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-122 FIFA dengan koleksi 1.144,88 poin. Oman dikenal sebagai tim dengan permainan disiplin dan kuat dalam organisasi pertahanan. Karena itu, duel kontra mereka diprediksi bakal menjadi ujian berat bagi lini serang Garuda. Di sisi lain, Mozambik juga tak bisa dipandang sebelah mata. Wakil Afrika tersebut kini menghuni peringkat ke-101 FIFA dengan total 1.224,31 poin. Secara ranking, Mozambik memang masih lebih unggul dibanding Indonesia. Kecepatan dan kekuatan fisik khas tim Afrika diperkirakan akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2026. Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 9 Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, bakal kembali mendapatkan lawan yang tangguh saat bersua Mozambik pada pertandingan FIFA Matchday periode Juni 2026. Tim asal Afrika ini memiliki sederet keunggulan yang patut diwaspadai skuad Merah Putih. Menurut jadwal, Mozambik akan menjadi lawan kedua Timnas Indonesia dalam duel yang bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUBKS, Senayan, 9 Juni 2026. Sebelum laga ini, skuad Merah Putih akan lebih dahulu bersua Oman pada 5 Juni 2026. John Hartman tentu bakal kembali memanggil amunisi-amunisi terbaiknya untuk menghadapi 2 laga ini. Para pemain yang kini merumput di Eropa dipastikan bisa bergabung memperkuat Timnas Indonesia karena laga ini masuk kalender FIFA Matchday. Duel melawan Mozambik bakal menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengenal kekuatan tim asal Afrika setelah terakhir kali bersua Libya pada laga uji coba medio Januari 2024 silam. Berikut Bola.com menyajikan kekuatan tim berjuluk Osmambas tersebut. Timnas Mozambik memang memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih mentereng ketimbang Timnas Indonesia. Saat ini mereka berada di peringkat 101 FIFA dengan total 1.224,31 poin, unggul jauh atas Indonesia yang berada di urutan 122 dengan 1.147,31 poin. Meskipun terhitung lebih baik, sebetulnya ranking FIFA Mozambik tidak berada dalam posisi terbaiknya. Dalam periode November 2024 hingga April 2025, mereka pernah bertengger di 100 besar, tepatnya di peringkat ke-96. Penurunan ini sebetulnya dapat dilacak dari hasil kurang memuaskan yang diraup Osambas pada pertengahan hingga akhir tahun 2025, saat mereka pernah menelan rentetan hasil negatif baik di kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika maupun Africa Cup of Nations AFCON 2025. Dengan jarak peringkat yang cukup jauh seperti ini, Timnas Indonesia tentu berpeluang besar mendulang poin yang terhitung fantastis apabila berhasil menumbangkan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Meskipun demikian, Timnas Indonesia harus tetap mewaspadai kekuatan Mozambik yang didominasi oleh pemain-pemain abroad. Mayoritas skuad tim asuhan Ciquininho Pone ini beredar di luar negeri. Sebab, dari 28 pemain yang dipanggil Osambas untuk menghadapi laga terakhir kontra Nigeria, 18 diantaranya bermain untuk klub luar negeri.
Dari semua nama ini, 7 diantaranya berkarir di Liga Portugal. Salah satu sosok bintangnya yakni Geni Catamo. Winger berusia 25 tahun ini tengah berkarir untuk Sporting CP. Musim ini, dia telah menyumbang 8 gol plus 5 assist dari total 45 penampilan, baik itu di kompetisi domestik maupun Liga Champions. Kiprah Geni Catamo tidak hanya bersinar di level klub karena bermain untuk tim elit di Portugal. Di tim nasional, dia juga jadi tulang punggung, karena sudah menghasilkan 15 gol dari 42 caps di berbagai ajang. Selain itu, ada juga Reinildo Mandava, yang saat ini merumput di Liga Inggris bersama Sunderland. Pemain berusia 32 tahun ini pernah memperkuat beberapa klub elit, seperti Lille OSC, Atletico Madrid, hingga Benfica. Saat ini, timnas Mozambik berada di bawah komando Chiquinho Conde. Juru taktik berusia 60 tahun ini memiliki pengalaman yang panjang mengasuh Osambas, karena sudah bertugas sejak pertengahan tahun 2021. Dengan durasi kerja sepanjang itu, Conde tentu sudah memahami betul seluk-beluk Mozambik, terutama talent pool yang bisa dimaksimalkan. Namun, dari segi prestasi, capaian mantan pemain timnas Mozambik ini belum begitu mengesankan. Sejak Juli 2021, dia telah melewati total 45 pertandingan sebagai nahkoda Osambas. Dari semua laga itu, Conde telah mempersembahkan 16 kemenangan, 9 imbang dan 20 kekalahan. Dari segi taktik, pendekatannya memang cukup fleksibel. Conde tak hanya terpaku pada satu sistem atau formasi tertentu. Dia memang cukup sering menggunakan format 4-2-3-1 atau variasinya, 4-3-3. Namun, di bawah asuhannya, Mozambik juga sering turun dengan format 3-4-3 hingga 4-4-2. Kekuatan baru timnas Indonesia kembali jadi sorotan jelang FIFA Matchday. Nama-nama besar mulai dikaitkan dengan skuad Garuda. David da Silva, Erling Haaland, hingga Jairo Riedewald disebut siap tempur membawa Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat dunia. Atmosfer panas langsung terasa setelah kabar ini ramai dibahas pecinta bola Asia. Banyak yang percaya, jika skuad ini benar-benar terwujud, timnas Indonesia bisa jadi kekuatan baru yang ditakuti di kawasan ASEAN bahkan Asia. David da Silva disebut bakal menambah ketajaman lini depan lewat pengalaman dan insting golnya yang mematikan. Sementara itu, sosok Haaland menjadi pembicaraan paling panas di media sosial. Postur kuat, finishing tajam, dan mental kelas dunia membuat publik sulit berhenti membayangkan kekuatan lini serang Garuda. Tak hanya itu, Jairo Riedewald juga digadang-gadang siap memperkuat lini tengah dan pertahanan timnas dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. FIFA Matchday kali ini diprediksi menjadi momen penting untuk menunjukkan perkembangan besar sepak bola Indonesia di mata dunia. Dukungan supporter pun terus mengalir deras demi melihat skuad Garuda tampil makin gang. Apakah kombinasi pemain ini benar-benar bisa membawa revolusi besar untuk timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. Kabar besar datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Dua nama yang cukup dikenal, David da Silva dan Jairo Riedewald, disebut resmi memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran keduanya tentu menjadi sorotan publik karena dinilai dapat menambah kekuatan skuad Garuda di ajang internasional. David da Silva, yang dikenal sebagai striker tajam dengan insting gol tinggi, diharapkan mampu menjadi solusi di lini depan. Pengalamannya bermain di level kompetisi profesional membuat banyak supporter optimis ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas. Sementara itu, Jairo Riedewald hadir membawa pengalaman sepak bola Eropa. Pemain yang pernah tampil di Liga Top Eropa ini diyakini akan menambah kualitas di lini tengah maupun pertahanan. Kemampuannya membaca permainan serta visi yang matang menjadi nilai tambah bagi tim asuhan pelatih nasional. Dengan bergabungnya dua pemain ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas tampil lebih kompetitif semakin besar. Banyak yang menilai kehadiran David da Silva dan Jairo Riedewald bisa menjadi senjata baru untuk menghadapi persaingan di level Asia. Kini para supporter menantikan momen debut keduanya bersama seragam merah putih. Jika benar tampil bersama, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi ini berpotensi membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di panggung internasional. Kalau andaikan Jairo Riedewald benar-benar bisa membela timnas Indonesia, biaya yang dikeluarkan PSSI biasanya tidak diumumkan resmi per pemain, jadi angka pastinya tidak terbuka ke publik. Namun dari proses naturalisasi pemain sebelumnya, pengeluaran umumnya mencakup pengurusan dokumen hukum dan administrasi di Indonesia serta luar negeri, biaya pengacara atau pendamping legal untuk verifikasi garis keturunan, tiket perjalanan dan akomodasi, tes administrasi FIFA perpindahan federasi, proses kewarganegaraan, Kemenkumham, DPR, Presiden. Karena kasus Jairo cukup rumit, terutama dokumen keturunan dan status pernah main untuk Belanda senior, biaya legalnya diperkirakan bisa lebih tinggi dibanding naturalisasi biasa.
Sejumlah media menyebut PSSI pernah menunda proses karena aspek dokumen dan potensi sengketa aturan FIFA. Kabar mengenai Jairo Riedewald terus menjadi perhatian pecinta sepak bola nasional. Banyak yang bertanya, jika pemain berdarah Indonesia ini benar-benar resmi membela timnas Indonesia, berapa biaya yang harus dikeluarkan PSSI? Diperkirakan, total biaya proses naturalisasi Jairo bisa mencapai miliaran rupiah. Bukan hanya untuk pengurusan paspor dan sumpah WNI, tetapi juga mencakup verifikasi dokumen keluarga di luar negeri, pendampingan hukum internasional, hingga pengajuan perpindahan asosiasi ke FIFA. Mengingat Jairo pernah tampil bersama tim senior Netherlands National Football Team, proses ini dinilai jauh lebih kompleks. IDN Times +1. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, banyak pengamat menilai PSSI bisa mengeluarkan sekitar 2 miliar sampai 5 miliar rupiah untuk keseluruhan proses. Meski angka ini hanya perkiraan, kehadiran Jairo dinilai sepadan karena pengalaman bermainnya di Eropa dapat menjadi tambahan besar untuk kekuatan Garuda. Kini, supporter hanya tinggal menunggu keputusan resmi. Jika proses ini benar-benar terwujud, Jairo bisa menjadi salah satu rekrutan paling mengejutkan untuk memperkuat Indonesia di ajang besar Asia. Ya, memang sempat ada pernyataan dari PSSI bahwa Jairo Riedewald masuk dalam daftar pemain yang didekati untuk naturalisasi. Ketua Umum Erick Thohir pada awal 2025 menyebut PSSI sedang menjajaki proses untuk Jairo, tetapi kemudian prosesnya terkendala dokumen garis keturunan yang belum cukup kuat. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Nama Jairo Riedewald kembali ramai dibicarakan setelah sebelumnya PSSI sempat menyatakan bahwa pemain keturunan Belanda Indonesia itu masuk dalam daftar yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir pernah mengungkap bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Jairo. Bahkan pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa itu disebut menjadi salah satu target utama untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus karena terkendala kelengkapan dokumen keturunan yang menjadi syarat utama naturalisasi. Jairo sendiri dinilai sebagai sosok ideal untuk lini tengah timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di klub-klub Eropa dan pernah membela tim nasional Belanda, kehadirannya diyakini bisa membawa perubahan besar pada permainan Indonesia di level Asia. Meski hingga kini belum resmi menjadi WNI, pernyataan PSSI sebelumnya membuat supporter tetap berharap. Banyak pendukung timnas menantikan kabar lanjutan. Apakah Jairo akan kembali diproses dan benar-benar mengenakan jersey merah putih di masa mendatang? Jika proses naturalisasi itu akhirnya terwujud, Jairo bisa menjadi salah satu tambahan paling berkelas bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi besar, seperti kualifikasi Piala Dunia dan AFC Asian Cup. Kabar besar datang untuk sepak bola Indonesia. Jairo Riedewald dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika proses ini benar-benar terwujud, kehadirannya diprediksi akan menambah kekuatan besar bagi skuad Garuda. Pemain yang pernah berkarir di kompetisi Eropa ini dinilai memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah dan pertahanan. Pengalaman bermain di level tinggi membuat banyak supporter optimistis bahwa Jairo bisa menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia di ajang internasional. Sebelumnya, Erick Thohir juga sempat menyampaikan bahwa PSSI membuka peluang untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas demi memperkuat tim nasional. Nama Jairo menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan karena dianggap cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Jika resmi menjadi WNI, Jairo berpotensi langsung dipanggil untuk memperkuat Indonesia di turnamen besar seperti AFC Asian Cup maupun lanjutan kualifikasi internasional.